It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Hai Olive, seru ya selama bulan ini kita sedang belajar tentang kemurahan. Sifat penuh kasih dan perhatian yang ditunjukkan melalui tindakan nyata. Kemurahan itu bisa kita tunjukkan dengan menjadi teman yang baik. Sekarang kita main tebak-tebakan yuk, apakah ini tindakan teman yang baik atau yang tidak baik? Oke, kita tebak bersama ya teman-teman. A good friend or not a good friend. Menghibur anak yang menangis. Tentu a good friend. Kalau ini mendorong teman, thumbs up. No, mendorong teman bukanlah tindakan teman yang baik. Thumbs down. Wah, ini marah dan berteriak. Ini bukan good friend ya. Thumbs down. Nah, ini makan bersama teman dengan asik nih. Untuk a good friend, thumbs up. Teman-teman, di sini kita pilih apakah kita bisa menunjukkan kemurahan dengan menjadi teman yang baik atau yang tidak baik. Tentu menjadi teman yang baik dong. Kita tunjukkan kemurahan. Ayo, sekarang fokus kita mulai ibadah online Star Kids yang super keren ini. Buku Alkitab pastikan sudah disiapkan ya. Kita akan baca Alkitab bersama. Konsentrasi dan duduk dengan sopan. Tunjukkan kita menghormati Tuhan. Oh iya, teman-teman, ikut ibadah online ini sampai selesai ya. No food and drink selama ibadah, oke? Puji Tuhan dan sembahlah Tuhan dengan segenap hati. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online yang kami bisa nikmati. Untuk kami bisa beribadah kepadamu. Kami siap untuk memuji dan menyembah serta mendengar firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, hadirlah bersama kami dimanapun kami berada. Kami mohon Engkau hadir bersama kami dan berbicara kepada kami. In Jesus' name we pray. Amen. When you share a smile, you light up the day. Helping a friend in every little way. A simple hello or a hand to hold spreads love and warmth, a story untold. Oh, the power of kindness, it shines so bright, like a rainbow sparkling, filling the sky with light. Every small action ripples and grows, changing the world everywhere it goes. Listening close when someone feels sad, cheering them up, making hearts glad, picking up toys or a gentle embrace. Kindness is magic, filling every place. It doesn't take much, just start with you. A word, a deed, a heart so true. Kindness is catchy, it spreads like a song, bringing us together where we all belong. Oh, the power of kindness, it shines so bright.
The Bible. It's 66 books of history, stories, letters, and poetry that fit together to form God's one big story. The epic adventure of how He created us and loves us so much that He made a way to rescue us. As we travel through the Bible, from Genesis to Revelation, we discover people who met God and found their lives changed forever. Halo Quina dan adik-adik semua, apa kabar sayang? Pasti semangat ya. Puji Tuhan, hari ini Kareti mau ajak kita untuk mengingat apa itu kemurahan. Kemurahan apa? Kemurahan. Kayaknya deh ya Kak. Itu tuh artinya baik hati, suka menolong gitu ya Kak ya? Betul. Atau kemurahan itu artinya ya kita punya sifat yang penuh kasih dan perhatian kepada orang lain. Sifat ini nih kita tunjukkan bukan hanya cuma dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Dan kemurahan adalah, adik-adik ingat, salah satu buah dari roh. Buah roh yang ada dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Coba sekarang nih Quina dan adik-adik perhatikan, lihat di sini nih. Lihat ya, ada 2 gelas ini yang telah berisi air. Nah, ini berisi air ya. Untuk apa Kak air ini? Oke. Anggaplah gelas yang berisi air ini adalah kehidupan kita, Quina. Terus di sini ada telur. Pasti telur ini tuh untuk direbus habis itu dimakan. Nom nom nom. Untuk dimakan katanya adik-adik setelah direbus. Oke. Anggap telur ini adalah kita manusianya. Quina, saya dan adik-adik. Nah, coba kalau Quina diejek teman, sedih nggak? Sedih banget Kak. Benar. Dan bila kamu nih, naik sepeda terus terjatuh sampai kakimu terluka parah, tapi seorang pun nggak ada yang mau menolong. Apa yang kamu rasakan? Wah, aku pasti langsung nangis dan sedih bukan main sih Kak. Iya, kalau Kareti pun akan merasa sedih sih. Sekarang coba masukkan nih telur ini ke dalam salah satu gelas. Salah satu gelas ini, Quina, boleh nih. Nih, aku masukkan ya Kak. Ini aja deh. Nah, Telurnya langsung jatuh ke bawah. langsung jatuh ke bawah, jadi ada di bawah, down. Bila seseorang sedang menghadapi masalah atau kesulitan, kesusahan, dia seperti telur ini nih adik-adik, down, ada di bawah. Seakan ia berada di bawah dan tentu orang itu akan mengharapkan seseorang yang dapat menolongnya. Iya ya Kak, aku tentu sangat senang bila ada orang yang bisa menolong aku di saat aku sedih dan memerlukan pertolongan. Iya, adik-adik ingat firman Tuhan yang mengatakan kamu adalah garam dunia yang ada dalam Matius 5 ayat 13. Artinya nih adik-adik, kita ada di dunia ini seperti garam yang bisa memberi rasa asin. Artinya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sekarang coba Quina taburkan garam ini pada gelas ini. Oke, kita buka dulu. Kareti bantu pegang ya. Aku tuangin ya Kak. Ya. Oke, Kebanyakan. it's okay. Sekarang boleh diaduk-aduk Quina. Aduk-aduk, Aduk. Terus. Oke, cukup. Nah, garam yang kita masukkan anggaplah sebagai kemurahan atau tindakan yang tadi penuh kasih. Apa nih
Sekali lagi arti dari kemurahan Queen, cepetan. Ayo. Sifat, Iya. kasih, Iya. dan perhatian yang ditunjukkan melalui tindakan nyata yang kita lakukan pada orang yang memerlukan kita. Betul sekali. Kemurahan bisa ditunjukkan dengan cara kita nih. Salah satunya menghibur teman yang sedang sedih karena diejek. Kita mengobati teman yang terjatuh, misalnya tadi dari sepeda. Kita temani teman yang gak punya teman. Dan masih banyak lagi. Nah, artinya hidup kita menjadi garam. Menjadi berkat bagi orang lain. Seperti air ini menjadi asin. Nah, sekarang coba masukkan telur ke dalam air yang sudah ada garamnya ini. Telur, kamu mandi dulu ya. Hihi. Aku cemplungin sekarang. Wah, kok telurnya bisa berenang sih? Bisa mengapung. Wah, kamu hebat, telur. Hebat ya adik-adik, lihat perbedaannya tuh. Tuh, yang satu mengapung ya Quina. Iya. Dan yang satu tenggelam. Tenggelam. Ada di bawah. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Karena hidup kita sudah diisi dengan kemurahan yang diumpamakan dengan garam. Sehingga kita menjadi berkat nih untuk mereka yang memerlukan pertolongan. Maka orang yang perlu pertolongan itu tidak tenggelam kayak gini. Tidak berada di bawah seperti ini nih, di dalam gelas ini. Seperti telur ini, lihat adik-adik. Nah, orang itu akan merasa senang karena sudah ditolong. Dan lihat, seperti telur ini, tidak tenggelam. Dan orang yang ditolongnya tidak merasa tenggelam, kesedihan yang wah, sampai dia merasa sedih lagi. Dengan segala kesulitan yang dia hadapi. Tapi lihat nih, dia merasa, aku ada yang menolong. Wah, keren sekali teman-teman. Kita tuh jadi diingetin untuk jadi orang yang memberikan kemurahan kepada orang lain. Betul, tepat sekali. Dan tema kita minggu ini adalah kemurahan adalah menolong sesama. Kita akan belajar bagaimana bisa menolong sesama sebagai tindakan nyata dari kemurahan. Dan firman Tuhan kita hari ini dibaca dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ceritanya gimana tuh Kak? Aku suka banget dengar cerita Alkitab. That's good. Jadi begini, sekali waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada banyak orang. Di situ ada seorang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan. Dan dia lakukan seorang diri dari Yerusalem ke Yeriko. Ia seorang Yahudi, orang Israel adik-adik. Ketika di tengah jalan, dia dirampok, dipukuli, dan ditinggalkan begitu saja sampai hampir mati. Wah, kasihan sekali orang itu. Lalu, apakah ada yang bisa menolongnya Kak? Nah, ada yang lewat. Dia adalah seorang imam. Wah, beruntung banget ada seorang imam yang lewat. Imam itu kan adalah seorang yang tahu banyak tentang firman Tuhan dan ia mengajar di bait Allah. Pasti ia akan menolong. Iya ya, seharusnya gitu. Tapi imam itu hanya melihat orang yang tergeletak itu. Dia malah menghindar, lalu jalan terus. Lah, itu seorang imam. Seorang imam kan tahu tentang kemurahan dan orang itu memerlukan pertolongan. Mengapa ia tidak melakukannya? Aduh, sedih banget. Berarti imam itu tidak mau menjadi garam. Dia tidak mau menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Aduh, aku sedih banget dengarnya. Iya. Setelah itu lewat lagi orang Lewi. Nah, orang Lewi ini adik-adiknya dikenal sebagai orang yang juga melayani di rumah Tuhan. Kalau kali ini mungkin 100% orang Lewi ini mau menolong orang yang sedang terluka itu kan pasti. Dia juga ternyata tidak peduli dan dia jalan terus. Kok jahat banget sih Kak?
Kasian kan orangnya. Ya, kasihan banget adik-adik. Padahal orang ini sangat mengharapkan ada yang menolongnya. Tetapi dari kedua orang itu, dia tidak mendapat pertolongan. Lalu ada seorang yang lain, yaitu seorang dari Samaria. Orang Samaria ini dikenal tidak akur dengan orang Yahudi dan orang Israel. Bahkan mereka tuh tidak disukai oleh orang Yahudi dan dijauhi oleh orang Yahudi ini. Wah, berarti gak bisa diharapkan si orang Samaria itu untuk mau menolong orang Yahudi yang sedang terluka. Jangan-jangan dia malah mengejek ya. Aduh, itu sih lebih kasihan lagi. Tapi apa yang akan dia lakukan ya? Saat dia melihat orang itu, rupanya hatinya langsung tergerak. Kita lihat ya, coba. Oh iya? Lalu? Nah, sekarang coba lihat dalam drama sederhana yang dilakukan oleh anak-anak dalam tayangan ini ya. Buka di jalan. Pada saat itu, dari kejauhan, imam besar sedang berjalan. Imam besar, tolonglah aku. Aduh, panas sekali. Ternyata pergi ke Yeriko sangat jauh. Oh, apa ini? Apa ini mayat? Imam besar, tolong aku. Tidak boleh, imam besar yang suci seperti aku tidak boleh menyentuh mayat. Aku harus pergi dari sini. Tuan imam besar. Setelah beberapa waktu kemudian, seorang Lewi mendekati orang Yahudi yang terbaring itu. Mataharinya sudah tenggelam. Aku harus cepat-cepat pergi dari sini karena daerah ini rawan dengan perampokan. Tolong aku. Oh, itu suara apa ya? Apa suara hantu? Tolong aku. Siapa itu? Siapa? Hah? Bukan aku yang memukulnya. Aku tidak tahu apa-apa. Sebaiknya cepat menyingkir dari tempat ini. Setelah waktu berjalan lagi, dan kali ini seorang Samaria datang mendekati tempat tersebut sambil membawa kuda. Ada orang. Sepertinya dia mengalami pendarahan parah. Aduh, ternyata orang Samaria. Coba bukalah matamu, aku akan membantumu. Ayo buka matamu. Pergi sana, pergi. Tidak mungkin, bagaimana mungkin aku pergi begitu saja meninggalkan orang yang terluka parah. Ayo silakan naik kudaku. Tidak. Bagaimana mungkin orang Yahudi mendapatkan bantuan dari orang Samaria? Padahal nyawamu dalam bahaya. Bukan saatnya untuk mementingkan perbedaan orang Yahudi dan Samaria. Ayo, sekarang kita pergi. Good job! Terima kasih. Orang Samaria itu mau menolongnya. Ya, dalam Alkitab dijelaskan bahwa orang Samaria itu mengobati luka-lukanya dengan minyak dan anggur yang dimilikinya. Membalutnya, menaikkan dia ke atas keledainya, lalu membawanya ke tempat penginapan. Dia merawatnya sampai keesokan harinya dan bahkan dia memberi uang kepada pemilik penginapan untuk merawat orang itu sampai sembuh. Dan ia tidak mengharapkan balasan loh. Luar biasa ya kok orang Samaria itu memiliki sifat penuh kasih dan perhatian yang ditunjukkan melalui tindakan nyata. Benar sekali, itu udah menjadi contoh dalam menolong sesama. Bukan hanya orang yang sebangsanya saja, tetapi juga orang yang berbeda bangsa. Bahkan orang yang selama ini suka dijauhi orang. Makanya Tuhan Yesus katakan seperti ini.
kepada orang banyak itu. Pergilah dan perbuatlah demikian. Wah, baik banget Kak. Meskipun dia musuhnya, tapi dia tetap mau Kak nolongin orang itu. Betul. Ini yang Tuhan Yesus juga mau kita lakukan. Tuhan Yesus mau kita jadi orang yang bersedia menolong orang lain. Dan adik-adik, saat kita menolong orang lain, Allah juga akan menolong kita ketika kita memerlukan pertolongan. Ingat, friendship? Aku harus memperlakukan orang lain seperti aku ingin dilakukan. Yippee! Yippee! Friendship! I should treat others the way I want to be treated. Aku harus memperlakukan orang lain seperti aku ingin diperlakukan. Yippee! Yippee! Kita bisa mengerti sekarang apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu bahwa kemurahan adalah menolong sesama seperti orang Samaria tadi. Ia lakukan karena ada belas kasihan dalam hatinya. Lalu ia terdorong untuk langsung menolong, bukan karena ada paksaan apapun. Ia hanya mau melakukan kemurahan. Tidak hanya dalam kata-kata saja, tapi dalam tindakan nyata, yaitu menolong sesama. Dan Karyati percaya Allah senang dan bangga. Seperti firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Let's read the Bible. Yay! The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The Bible. 2 Korintus 9 ayat 7. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Iya ya Kak, orang Samaria itu lakukan dengan sukacita. Terbukti ia menolong sampai ia memberikan segalanya bagi orang itu. Aku juga mau belajar jadi anak yang suka menolong. Good. Puji Tuhan, Karyati juga mau menolong sesama. Sehingga kita akan menjadi orang yang murah hati. Yuk ingat kembali firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Let's sing it! Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7. Adik-adik, mulai hari ini, mari kita cari kesempatan untuk menolong orang lain. Teman-teman,
kita bisa mulai dari hal-hal terkecil di rumah. Seperti membantu mama, merapikan kamar, mencuci piring sehabis makan, atau menyiram tanaman, atau bantu papa mencuci mobil kendaraan, dan menemani kakek nenek mengobrol, supaya mereka tidak merasa kesepian. Iya. Ataupun di sekolah, kita bisa membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran, membantu guru mengembalikan peralatan olahraga ke tempatnya, atau membagikan buku, dan masih banyak lagi. Iya, banyak yang bisa kita lakukan. Ingat, Tuhan Yesus saja telah memberikan dirinya di atas kayu salib agar kita bisa diampuni dari dosa-dosa yang kita lakukan. Sekarang, mari kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus dengan cara menolong sesama. Sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menolong sesama. Mampukan kami untuk dapat melakukannya. Roh Kudus, tolong kami untuk mampu menunjukkan kemurahan dengan cara bersedia menolong siapapun. Kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan pada kami untuk melakukannya. In Jesus' name we pray. Amen. Teman-teman, kita sudah belajar untuk menolong sesama. Kita bisa menolong dengan apapun yang bisa kita lakukan. Menolong teman kita, guru kita, dan siapapun yang memerlukan pertolongan. Yuk, kita tunjukkan kemurahan. Teman-teman, yuk kita klik like, subscribe, dan share link ibadah online saat ini. Kita bisa berdoa akan ada lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia yang percaya kepada Tuhan. Ibadah onsite pasti lebih seru karena kita bisa bertemu, bernyanyi bersama secara langsung. Ayo datang ibadah langsung di Start Kids GKPB Fajar Pengharapan. Alamat GKPB Fajar Pengharapan dan jam ibadah ada di website Fajar Pengharapan. Ada di Pasir Koja atau di Kopo atau di Lembang. Ayo datang beribadah secara langsung. Seru pastinya. Ayo join Kesan Anak Connect. Setiap hari Sabtu jam 10 pagi, 2 minggu sekali di Jalan Pasir Koja 58 lantai 3. Memberi persembahan bagi Tuhan adalah tanda syukur kita kepada Tuhan. Ayo memberi dengan sukacita. Papa dan Mama bisa membantumu untuk memberi persembahan melalui transfer bank atau scan QR. It's quiz time! Dalam kisah Alkitab hari ini, siapakah yang menunjukkan bahwa ia menolong sesama? Imam, orang Lewi, atau orang Samaria? Kirimkan jawabanmu ke nomor hotline ini dengan alamat rumahmu supaya hadiah dapat langsung dikirim ke rumahmu. Puji Tuhan, teman-teman sudah mengikuti ibadah online ini sampai akhir. See you next week. Bye.